Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena saya juga baru saja mengikuti sidang korupsi. Ini saya sekarang sedang di samping pengadilan Tipikor Yogyakarta yang ada di Janturan. Saya bertemu dengan Mas Muslim Murjianto, SH. Selamat berjumpa Pak Muslim. Selamat berjumpa Pak Muslim, lagi saya menemui Anda. Saya terus terang mengejar Anda karena Anda beberapa waktu belakangan ini memang selalu naik daun ini. Naik daun, nanti kaset kena angin ya. Hari ini Anda jadi kuasa hukumnya Lurah Kasidi ya? Iya, Maguwarjo ya. Ya. Dan hari ini saya tadi mengikuti juga sidangnya, menghadirkan salah satunya seorang ahli, Pak Profesor Mudakir ya. Iya. Ya. Keterangannya Pak Mudakir tadi menurut Anda secara umum seperti apa, Pak Muslim? Terima kasih Pak Argo ya. Ya. Tadi memang hari ini adalah agendanya saksi yang kita tampilkan, saksi yang kita ajukan yaitu saksi dari ahli. Ya. Ahli adalah Profesor Mudakir. Pada hari ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktu beliau di tengah kesibukannya. Ya. Bisa menjelaskan, memberikan pencerahan kaitannya dengan kasus korupsi yang didakwakan kepada Bapak Lurah Maguwarjo. Ya. Tadi sampaikan oleh beliau bahwa secara gamblang ada suatu penggabungan ya, harusnya ada suatu penggabungan suatu perkara. Dalam arti konkorkus ya, bahasa beliau konkorkus suatu perkara. Dalam hal ini adalah suatu peristiwa hukum dengan perbuatan-perbuatan yang berkali-kali dilakukannya harus digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga tidak splitsing. Ya. Bahasa beliau tidak splitsing. Jadi bahasa umumnya tidak boleh di-split itu ya? Tidak split karena kalau split itu akan berulang-ulang dengan peristiwa yang sama dengan pelaku yang sama, sehingga dalam ini akan membuat suatu ketidaksederhanaan dalam perkara. Dan berbelit-belit itu berbelit-belit. Makanya kan tadi beliau menyampaikan bahwa harusnya dikonkursus karena peristiwa hukum sudah terjadi kok. Kecuali kalau yang akan terjadi lain. Ini kan peristiwa sudah terjadi sebelumnya sehingga harus digabung menjadi satu kesatuan. Diadili dalam perkara yang satu gitu loh. Penggabungan perkara. Kalau soal Pak, audit Pak. Tadi juga ditegaskan sama saksi ahli bahwa peran dari BPK RI itu sangat penting itu. Iya. Menurut Anda seperti apa ini? Iya, tadi beliau menyampaikan bahwa yang berwenang untuk mengaudit tentang kerugian negara adalah BPK RI. Kalau yang lain itu sebenarnya instrumen aja. Jadi yang punya kewenangan secara legalitas hukumnya adalah BPK RI. Sehingga kalau yang lain-lain dalam perkara ini kan yang mengaudit dari inspektorat, bukan BPK RI. Sehingga kalau menurut beliau adalah nggak berwenang dalam masalah ini untuk mengaudit seharusnya kan. Karena kan hasilnya itu harus dibawa ke BPK. Nanti BPK yang akan menentukan ini ada kerugian berapa kan gitu kan. Gitu. Terakhir Pak Muslim, Anda melihat nggak sebagai kuasa hukum bahwa sebetulnya perkaranya Pak Kasidi ini adalah perkara administratif ini? Anda sepakat nggak itu? Saya sepakat sekali Pak. Saya sangat sepakat. Karena apa? Yang dilakukan oleh Pak Lurah, Pak Kasidi ini kan adalah hanya sebagai peledarannya desa ya. Peledarannya desa yang mau tidak mau, beliau itu harus meneruskan suatu proses. Proses yang mana itu sudah ada. Proses yang dari tingkat bawah sebagai pihak penyewa sudah mengajukan permohonan, kemudian dari Bapekal sudah ada suatu putusan, sudah tahapan sudah dilewati. Sehingga mau tidak mau kan Pak Lurah ini sebagai peledarannya desa harus melanjutkan. Harus melanjutkan proses, kan begitu. Nah, proses sudah berjalan sampai tingkat dispetaru sekarang ini prosesnya begitu. Proses belum turun, nah kenalah masalah ini. Sehingga kan ini belum final permasalahannya. Ditolak atau tidaknya juga kan permasalahannya begitu. Nah, sementara beliau sebagai lurah tidak bisa menolak. Ini proses berjalan kok. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dalam proses itu tidak dipenuhi, tidak dipenuhi terus kemudian dijalankan, itu beliau salah. Dan mau nggak mau ini kan proses dari tingkat bawah sudah diputus oleh desa dan mau tidak mau harus diteruskan. Kan begitu Pak.
tahapannya kan begitu. Sehingga beliau sebagai lurah punya kewenangan untuk meneruskan posisi itu. Di sisi lain, terhadap peristiwa ini pun dari pihak lurah sudah berkali-kali memperingatkan kepada para penyewa untuk menghentikan semua kegiatan yang ada. Nah, kegiatan yang ada sudah diberikan terserah kewenangannya, dan kemudian aset pun sekarang sudah diserahkan pada desa lagi. Jadi kerugian itu sudah nggak jelas ya. Artinya nggak ada kerugian negara. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Muslim. Lain kali saya akan mengikuti Anda lagi. Terima kasih Pak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.